Shalom adik-adik Laskar Kristus. Berjumpa lagi di hari Minggu ceria dalam ibadah online Sekolah Minggu GPT by Tani. Kakak berdoa adik-adik sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut memulai ibadah, ada 3M yang harus adik-adik lakukan ya. M yang pertama, mandi dan mempersiapkan diri. Berikan yang terbaik untuk bertemu Tuhan Yesus dalam ibadah hari ini. M yang kedua, menyiapkan Alkitab dan buku untuk mencatat pesan firman Tuhan. Orang tua juga bisa membantu untuk menemani anak beribadah ya. M yang ketiga, memberi persembahan. Ayo, siapkan persembahan adik-adik di amplop dan nanti di akhir bulan bisa dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Jangan lupa sertakan keterangan persembahan sekolah minggu. Nah, 3M-nya udah selesai kan? Yuk, udah waktunya kita ibadah, bertemu Tuhan Yesus. Hore! Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang adik-adik semua. Shalom Tante Tumirin. Shalom Kak Gabriel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kayak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Wah, adik-adik, kita sudah memasuki bulan ketiga, yaitu bulan Maret di tahun 2021. Wah, gak kerasa ya. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada siang hari ini, bagaimana kalau kita yel-yel dulu yuk, supaya lebih semangat. Siapa kita? Anak sekolah minggu GPT by Tani. By Tani, rumah kita. Oke, sekali lagi yuk. Siapa kita? Anak sekolah minggu GPT by Tani. By Tani, rumah kita. Adik-adik, 1 bulan kita sudah lalui. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Yesus
bukan hanya kita mari berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk 1 bulan yang telah kami lalui Tuhan. Kami selalu mengandalkan-Mu, kami selalu merindukan lawatan-Mu, kasih setia-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kepada anak-anak yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah online sekolah minggu pada siang hari ini, begitu juga dengan orang tua mereka Tuhan, biarlah anak-anak beserta orang tua yang ada di rumah, biarlah Tuhan menjaga mereka selalu, melindungi mereka selalu, memberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa tetap menjalani hari-hari mereka Tuhan. Berikanlah kami Tuhan pada hari ini roh untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, agar kami semua bisa lebih hebat dalam memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami semua, anak-anak-Mu beserta orang tua. Tuhan Kau tolong berkati, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan selalu menjaga, melindungi ibadah kami dan mengusir kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami ikat keluar, kami patahkan keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga ibadah kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian doa kami Tuhan, kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman sudah siap untuk memuji Tuhan dengan sukacita? Kalau sudah, ayo kita angkat satu pujian, yaitu Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Wah, adik-adik masih tetap semangat nggak? Oke, untuk menambah semangat kalian, kita angkat suatu pujian. Oh, betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya
Bila saudara seiman hidup dalam persatuan, urapan di kepala harus, yang keganggu dan banyak turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Bak urapan di kepala Harun, dan kegambutan jubah yang turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Wah, adik-adik, sudah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengangkat sebuah satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua anak-anak yang di rumah tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati anak-anak kami semua yang ada di rumah Tuhan berserta orang tuanya. Tuhan berkati Tuhan supaya setiap firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam, kami akan pasang telinga yang baik, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, kita sekarang memasuki bulan yang ketiga di tahun ini. Kita akan memasuki dengan tema yang baru yaitu damai. Nah, di dalam Matius 5 ayat 9 tertulis demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Damai dalam bahasa aslinya Iren, ya, yang sama artinya dengan kata shalom. Anak-anak sering kan mendengar kata shalom? Biasanya kalau kita ke rumah orang, kita katakan shalom. Atau kalau kita telepon, kita katakan halo, shalom. Nah, shalom ini artinya sama dengan damai. Kata damai artinya segala sesuatu yang membuat kebaikan bagi sesama kita. Kita belajar tentang damai dan kita akan melihat atau mendengar kisah seorang bapak yang mempunyai sikap pendamai. Nama bapak itu adalah Bapak Ishak. Kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai 35. Anak-anak buka dulu ya. Kita akan melihat bersama-sama dalam cuplikan gambar berikut ini. Suatu hari di tanah Negeb terjadilah kelaparan, tidak ada makanan. Lalu Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di tanah Gerar sebagai seorang asing. Tuhan berbicara kepadanya, Ishak, tinggallah di negeri ini. Aku akan memberi banyak makanan kepadamu dan juga banyak domba. Baiklah Tuhan, kata Ishak. Ishak taat anak-anak karena dia mengasihi Tuhan. Lalu Ishak tinggal di negeri itu. Di situ ia mendapat banyak makanan. Tuhan berkata akan memberkati Ishak dan membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit. Ishak pun menabur di Gerar dan mendapat hasil panen 100 kali lipat dan menjadi orang yang sangat kaya. Di situ juga ada sumur-sumur sehingga domba-domba dapat minum sampai puas. Tetapi Abimelekh, raja Filistin menjadi iri hati, lalu mengusir Ishak dan rombongannya. Pergi dari sini, kata mereka. Ishak pun pergi ke lembah Gerar membawa kambing, domba, dan lembu sapi yang banyak jumlahnya. Ishak menemukan banyak sumur tertutup tanah milik ayahnya dahulu yang sudah tidak terpakai. Dan ketika para hamba Ishak itu menggali sumur itu, tiba-tiba keluarlah airnya sangat banyak. Tetapi orang-orang yang tinggal di negeri itu, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, mereka juga tidak menyukai Ishak. Mereka membenci Ishak. Mereka melakukan yang jahat kepada Ishak. Karena sumur itu bisa keluar airnya, para gembala Gerar mengusir gembala Ishak. Pergi dari sini, ini milik kami. Ishak dan para gembalanya pun mengalah dan menyerahkan sumur itu kepada gembala-gembala Gerar. Dan malam itu Tuhan berbicara kepada Ishak. Tuhan berkata, Ishak, akulah Tuhan Allahmu. Jangan takut, aku bersamamu. Aku akan menolongmu. Anak-anak, Ishak senang sekali mendengar Tuhan berbicara. Kemudian Ishak menggali sumur yang lain
menggali sumur di tanah, tetapi Gembala Gerar merebutnya juga. Ishak menggali sumur di tanah dan Tuhan menolong Ishak menemukan sebuah sumber baru dengan air yang segar. Sekarang domba-dombanya dapat minum sampai puas. Abimelek tahu Ishak disertai Tuhan. Karena itu dia memohon agar Ishak jangan membalas dendam. Ishak dan Abimelek raja Filistin itu kemudian membuat perjanjian untuk saling damai. Anak-anak, di sana Ishak bertambah kaya, lalu mendapatkan sumur baru dan menetap dekat Beersheba. Anak-anak, dari cerita tadi kita bisa melihat ya, bagaimana Ishak diperlakukan jahat dan ada yang iri dengan dia. Tetapi Ishak mengalah dan tidak mau bertengkar. Di dalam Roma 12 ayat 17 dan 18, di sana tertulis, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Karena itu kita harus tahu bahwa setiap orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Artinya menjadi anak-anak Allah mempunyai karakter Allah, yaitu menjadi pembawa damai. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita untuk menjadi pendamai. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana teman-teman? Apakah cerita firman tadi cukup seru? Ya, sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan terdapat pada Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ya teman-teman, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, shalom adik-adik, selamat siang semuanya. Sekarang saatnya kreativitas. Nah, sekarang kita akan membuat sumur Ishak. Bahan-bahan yang perlu kalian siapkan yaitu adalah kertas karton atau dus, boleh kalian gunakan apa saja. Yang selanjutnya itu ada ini, seperti boleh kalian menggunakan bekas susu atau barang-barang yang ada di rumah. Ukurannya yaitu 8 cm dan 20 cm. Kemudian ada kertas minyak. Kalau tidak ada kertas minyak, kertas koran pun bisa dipakai untuk membungkusnya. Selanjutnya, hal yang pertama kita lakukan adalah yang pertama, kita membuat seperti ini, gambar seperti ini pada dus yang sudah kita siapkan. Kemudian anak-anak bisa mengguntingnya dan hasilnya seperti ini nanti. Nah, setelah kalian mendapatkan hasilnya seperti itu, kita buat tahap kedua, kita buat sumurnya. Sumurnya itu seperti ini, kalian bungkus, baru kalian lipat seperti ini. Lipat seperti ini, baru kalian ambil, jepret seperti ini. Dan kemudian kalian tempelkan ini ke sini dengan menggunakan lem. Nah, setelah kalian tempelkan, yang selanjutnya kalian buat adalah tangkainya menggunakan tusuk sate atau lidi yang ada di rumah kalian. Boleh apa saja yang kalian gunakan untuk membuat tangkainya seperti ini. Kita pertama ini seperti ini, kita ikat dia dengan benang yang ada. Kita ikat-ikat, setelah diikat, lanjut kita ikat lagi, dan hasilnya nanti seperti ini adik-adik. Kalian bisa memberikan ayat hafalan di atasnya, ya. Nah, ingat kalau setelah selesai hasilnya seperti ini, kalian bisa foto dan kirim hasil kalian, kreativitas kalian ke guru sekolah minggu kalian masing-masing. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, bagaimana caranya kita untuk menjadi seorang pendamai? Ingat, kita harus senang membaca Alkitab, berdoa, dan minta pimpinan Roh Kudus, juga melalui pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ingat anak-anak, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan,
Marilah kita hidup damai. Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami sudah mendengar cerita tentang Ishak si pendamai. Tuhan berkati kami supaya kami menjadi anak-anak Allah, punya karakter Allah, yaitu karakter pendamai. Tuhan berkati setiap anak-anak ketika mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami hal-hal yang jahat di sekitar mereka. Ajar setiap kami, anak-anak-Mu, untuk menjadi pendamai. Tuhan berkati setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik semuanya. Bagaimana sekolah minggu online kita hari ini? Cukup seru dan menyenangkan, bukan? Nah, di sini Kak Evan ingin mengingatkan selalu jaga kesehatan kalian. Jika kalian pergi keluar, ingat selalu memakai masker, cuci tangan dengan bersih, dan paling utama adalah ingat, kita selalu baca Aba. Ayo Baitani, baca Alkitab. Jangan lupa ya adik-adik semua. Sekian ibadah online sekolah minggu siang ini. Tuhan Yesus memberkati.